Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifa nafsi lakum jami'an. Ismi Clarissa Az-Zahra Setiawan Putri min fasli wahid at-tarbiyah ad-diniyah al-islamiyah E. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Haji Royani LC LLM. Di sini saya akan membahas yang pertama kaidah adad ma'dud, yang kedua jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan yang ketiga kalimat fi'il. Yang pertama, kaidah adad ma'dud. Adad artinya hitungan atau bilangan, dan ma'dud artinya sesuatu yang dihitung. Contohnya, ja'a rajulun wahidun. Ja'a artinya datang, rajulun laki-laki, wahidun yang satu. Jadi, di dalam kalimat tersebut, wahidun namanya adad karena menunjukkan bilangan yaitu satu, dan rajulun namanya ma'dud karena menunjukkan sesuatu yang dihitung yaitu seorang laki-laki. Selanjutnya pembagian adad. Adad terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adad asli dan yang kedua adad tertib. Adad asli adalah adad yang menunjukkan jumlah. Contohnya, wahidun, isnani, salasatun. Dan adad tertib adalah adad yang menunjukkan urutan. Contohnya, al-awwal, as-sani, as-salisa. Adad asli sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, adad mufrad. Yang kedua, adad murakkab. Yang ketiga, adad ukud. Yang keempat, adad ratusan. Dan yang kelima, adad ribuan. Yang pertama, adad mufrad. Adad mufrad adalah adad yang tersusun dari satu kata, seperti bilangan 1 sampai 2 dan bilangan 3 sampai 9. Adad mufrad bilangan 1 sampai 2 memiliki syarat tertentu, yaitu antara adad dan ma'dudnya harus sama. Maksudnya, sama di sini adalah muzakkar harus dengan muzakkar dan muannas harus dengan muannas. Contoh yang muzakkar adalah qalamun wahidun. Qalamun artinya pulpen, wahidun artinya satu. Keduanya muzakkar. Contoh yang muannas adalah majallatun wahidatun. Majallatun artinya majalah, wahidatun artinya satu. Keduanya muannas. Selanjutnya, adad mufrad bilangan 3 sampai 9. Adad mufrad bilangan 3 sampai 9 juga memiliki syarat tersendiri. Yang pertama, antara adad dan ma'dud harus berlawanan. Maksud berlawanan di sini adalah muzakkar harus dengan muannas dan muannas harus dengan muzakkar. Syarat yang kedua yaitu ma'dudnya harus berupa jama' majrur. Contohnya, salah satu aqlamin. Salah satu artinya 3 dan aqlamin artinya pulpen. Jadi 3 pulpen. Salah satu termasuknya adalah adad karena menunjukkan bilangan yaitu 3 dan bersifat muannas. Maka ma'dudnya harus bersifat muzakkar yaitu aqlamin yang bersifat majrur. Seperti itulah contoh adad mufrad bilangan 3 sampai 9.
Yang kedua, adad murakkab, yaitu adad yang tersusun dari dua kalimat, seperti bilangan 11 sampai 12 dan bilangan 13 sampai 19. Adad murakkab bilangan 11 sampai 12 memiliki syarat tertentu. Yang pertama, antara adad dan ma'dud harus sama. Yang kedua, antara bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua harus sama pula. Dan yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya yaitu ahada asyara qalaman. Ahada asyara artinya 11, qalaman artinya pulpen. Jadi 11 pulpen. Ahada merupakan bilangan pertama dan asyara merupakan bilangan kedua. Keduanya sama-sama bersifat mudzakkar. Kemudian qalaman. Qalaman itu ma'dudnya yang berupa mufrad. Selanjutnya, adad murakkab bilangan 13 sampai 19. Adad murakkab bilangan 13 sampai 19 juga memiliki syarat tersendiri. Yang pertama, ma'dud harus berlawanan dengan adad. Jadi, jika ma'dudnya muannas, maka adadnya harus mudzakkar. Dan jika ma'dudnya mudzakkar, maka adadnya harus muannas. Begitu. Syarat yang kedua yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua harus berlawanan juga. Jadi sama seperti syarat yang pertama, yaitu jika bilangan yang pertama mudzakkar, maka bilangan yang kedua harus muannas. Dan jika bilangan yang kedua muannas, maka bilangan yang pertama harus mudzakkar. Dan syarat yang ketiga yaitu ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya adalah ja'a salasa asyrata talibatan. Yang ketiga, adad uqud, yaitu bilangan puluhan. Adad uqud memiliki syarat tertentu, yaitu i'rab adad sesuai dengan amilnya. Lalu i'rab ma'dud harus nasab sebagai tamyiz dan ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya ja'a 'ashruna tajiran. Ashruna di sini mengapa jadi ashruna? Karena mengikuti dari ja'a. Dan tajiran merupakan ma'dud sebagai tamyiz dan berupa mufrad. Yang keempat yaitu adad ratusan, bilangannya 100 sampai 900. Dan yang kelima adalah adad ribuan, bilangannya 1000 sampai 9000. Beralih kepada pembahasan yang kedua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya adalah at-talibu yarji'u. At-talibu artinya siswa, yarji'u artinya pulang. Jadi, siswa itu pulang. At-talibu merupakan isim atau kata benda, sehingga kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah karena diawali dengan isim atau kata benda yaitu at-talibu. Selanjutnya, struktur dari jumlah ismiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mubtada dan yang kedua, khobar. Contohnya, at-talibu yarji'u. At-talibu termasuk mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Dan yarji'u adalah khobar. Khobar adalah kata atau kalimat yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Selanjutnya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja. Contohnya, yarji'u at-talibu. Yarji'u artinya pulang, at-talibu siswa. Jadi, siswa itu pulang. Yarji'u merupakan fi'lun atau kata kerja. Sehingga kalimat tersebut termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja yaitu yarji'u.
Kemudian struktur jumlah fi'liyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il dan yang kedua adalah fa'il. Contohnya, yarji'u at-talibu. Yarji'u merupakan fi'il, yaitu kata kerja. Dan at-talibu merupakan fa'il. Fa'il adalah isim atau kata kerja yang datang setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut. Beralih pada pembahasan yang ketiga, yaitu kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang dilakukan pada waktu tertentu. Kalimat fi'il terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fi'il madi, yang kedua, fi'il mudhari, dan yang ketiga, fi'il amr. Yang pertama, fi'il madi. Artinya yaitu kata kerja lampau atau sesuatu yang telah dilakukan. Contohnya adalah kataba, artinya dia telah menulis. Yang kedua adalah fi'il mudhari, artinya kata kerja sekarang atau sesuatu yang sedang dilakukan. Contohnya yaktubu, yang artinya dia sedang menulis. Yang ketiga adalah fi'il amr, artinya kata kerja perintah. Contohnya adalah uktub, yang artinya tulislah. Selanjutnya, tanda-tanda kalimat fi'il terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat lan, yang kelima lam, dan yang terakhir yang keenam yaitu tak tanis. Yang pertama qad, artinya sungguh atau terkadang. Yang kedua huruf sin, menunjukkan masa dekat atau jeda waktu seperti akan. Yang ketiga dimasuki huruf saufa yang menunjukkan masa jauh atau tidak diketahui batas waktunya. Yang keempat yaitu lan, artinya tidak akan. Yang kelima yaitu lam, yang artinya tidak atau belum. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tak tanis. Apa itu tak tanis? Tak tanis adalah tak penanda perempuan atau kata ganti hiya. Cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.